Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita masih berada dalam pembahasan terkait muhassinat ma'nawiyah. Di antara bentuk muhassinat ma'nawiyah itu ada yang disebut dengan irsalul masal wal kalamul jami'. Nah, masal ini artinya adalah peribahasa. Nah, apa yang dimaksud dengan irsalul masal wal kalamul jami' di dalam ilmu badi'? Ini adalah definisinya. Huwa adapun irsalul masal wal kalamul jami' ayyuta ialah didatangkan bikalamin apa dengan perkataan salihin yang pantas yang patut li ayyuta masala bihi untuk dijadikan peribahasa bihi apa dengan kalam fi mawatina di dalam tempat-tempat atau kejadian-kejadian katsirotin yang banyak. Jadi definisi dari irsalul masal dan kalamul jami' ini sama, yaitu menyampaikan suatu perkataan yang mana perkataan ini bisa dijadikan peribahasa untuk kejadian-kejadian yang banyak. Artinya, perkataan ini tidak hanya bisa dijadikan peribahasa untuk kejadian tertentu, kejadian khusus, namun banyak kejadian-kejadian, banyak kondisi-kondisi yang mana peribahasa ini bisa disematkan pada atau bisa dijadikan peribahasa untuk kejadian-kejadian itu. Itu yang disebut dengan irsalul masal wal kalamul jami. Secara definisi, irsalul masal dan kalamul jami itu sama. Namun dari segi bentuk, irsalul masal dan kalamul jami ini ada perbedaannya. Apa perbedaan antara irsalul masal dan al-kalamul jami? Ini adalah pembahasannya. Wal farku dan adapun perbedaan bainahuma di antara keduanya irsalul masal wal kalamul jami. Annal awwala ialah sesungguhnya apa yang pertama yaitu irsalul masal yakunu ialah ada apa al awal ba'dha baitin ialah berupa sebagian bait. Perbedaannya kalau irsalul masal itu hanya sebagian bait saja, bukan satu bait secara sempurna. Namun meskipun hanya sebagian bait, bukan bait secara sempurna, nah yang sebagian bait ini atau setengah bait ini bisa dijadikan peribahasa untuk kejadian-kejadian yang banyak. Contohnya seperti apa? Kaqaulihi seperti perkataan syair, laisa tidak ada at-takahhulu apa bercela fil ainaini di dalam dua mata kal kahali seperti celah asli. Maksudnya yang dimaksud dengan celah asli ini uh, celah alami dari bawaan. Itu kan ada terkadang ada seseorang itu meskipun tidak bercela, ini seakan-akan bercela dia, padahal tidak bercela, ya. Itu disebut dengan kahal. Sementara at-takahul itu memakai celak, yaitu celak buatan itu, ya.
kemudian dipakaikan kepada mata sebagai celah. Itu yang disebut dengan takahul. Nah, ini berupa ba'dha bait, sebagian bait atau setengah bait saja, bukan satu bait secara sempurna. Namun meskipun ini setengah bait, ini merupakan sebuah perkataan yang bisa dijadikan masal peribahasa untuk banyak kejadian, banyak hal, banyak kondisi. Nah, laisat takahuli peribahasa untuk apa? Ya, peribahasa misalnya orang yang pura-pura alim itu tidak sama dengan orang yang alim beneran. Misalnya ya. Atau orang yang pura-pura kaya itu atau yang sok kaya itu tidak sama dengan orang yang kaya sungguhan. Nah, ini untuk misalnya untuk mengatakan kepada orang yang sok kaya padahal dia sebenarnya tidak kaya, kita bisa mengatakan kepada orang yang seperti itu, laisat takahulu fil ainaini kal kahali. Ya, ini yang disebut dengan irsalul masal, ya. Bisa irsalul masal berupa setengah bait. Wasani dan adapun wasani ya, wasania dan dan yang kedua ini menjadi ini ya annal awala atau kepada al awal ya. Wasania dan kedua yang nomor dua yakunu ada apa asani baitan ialah berupa bait kamilan yang sempurna. Yang dimaksud yang kedua ini yaitu adalah al-kalamul jami'. Kakaulihi seperti perkataan syair, idza ja'a Musa ketika datang Musa siapa? Musa wa alqa dan melemparkan siapa Musa al-asa pada tongkat, faqad batala sihru maka sungguh telah batal as-sihru apa sihir wasahiru dan penyihir. Nah, ini idza ja'a Musa wa alqal asa faqad batala sihru wasahir merupakan satu bait secara sempurna. Dan ini disebut dengan al-kalamul jami'. Kenapa disebut dengan al-kalamul jami'? Karena satu bait secara sempurna dan bisa dijadikan sebagai peribahasa untuk banyak kejadian, banyak kondisi, banyak hal. Nah, apa maksud dari bait ini? Yaitu apabila Nabi Musa datang dan telah melemparkan tongkatnya, maka sihir dan para penyihir ini tumbang, kalah. Itu artinya apa? Yaitu bahwa kebenaran itu akan mengalahkan kebatilan. Ketika ingin mengungkapkan bahwa setiap kebenaran itu pasti mengalahkan kebatilan, kita bisa mengatakan idza jaa Musa wa alqal asa faqad batalas sihru wasahir. Begitu dengan kejadian-kejadian yang lain yang memiliki munasabah kemiripan ya makna dengan bait ini. Nah, idza jaa Musa wal qal asa faqad batala sihru wa sahir ini disebut dengan al-kalamul jami'. Sementara laisat takahhulu fil aini kal kahli ini disebut dengan irsalul masal. Irsalul masal dan kalamul jami' secara definisi sama. Cuman secara bentuk ini berbeda. Kemudian di antara bentuk dari muhassinat maknawiyah yaitu ada yang disebut dengan mubalaghah. Mubalaghah ini adalah melebih-lebihkan, baik melebih-lebihkan di dalam memuji maupun di dalam mencaci, baik melebih-lebihkan di dalam mencintai maupun membenci. Ini disebut dengan mubalaghah atau biasa disebut dengan hiperbola ya. Al-mubalaghah itu biasa disebut dengan hiperbola. Al-mubalaghah di antara bentuk muhassinat maknawiyah. Apa yang disebut dengan mubalaghah? Hiyah adapun mubalaghah iddi'a'u bului wasfin ialah mengklaim sampai pada satu sifat fi syiddati di dalam kuat wadha'fi dan lemah sampai haddan pada batas yab'utu yang jauh apa had au yastahilu atau mustahil apa had. Jadi yang dinamakan mubalaghah itu klaim
bahwasanya seseorang itu mencapai satu batas ya, satu batas yang sangat tinggi atau itu batasnya itu mustahil untuk dicapai. Tapi dia mengklaim itu. Itu yang disebut dengan mubalaghah. Mubalaghah itu intinya melebih-lebihkan dari kenyataan aslinya. Ini yang disebut dengan mubalaghah. Kemudian watang kosimu dan terbagi apa mubalaghah salah satu aksamin pada tiga bagian. Jadi mubalaghah itu dilihat dari segi mustahil tidaknya terbagi menjadi tiga bagian. Klaim ya, klaimnya itu apakah sampai batas mungkin atau mustahil. Nah, ini terbagi pada tiga bagian. Pertama disebut dengan tabligh. Tabligh disebut dengan tabligh. Kapan disebut dengan tabligh? Ingkana apabila ada dalikah apa al-mudda'a sesuatu yang diklaim mungkinan ialah mungkin aklan secara akal wa adatan dan ada. Jadi mubalaghah itu disebut dengan tabligh apabila sesuatu yang diklaim itu mungkin terjadi secara akal dan mungkin terjadi secara ada, secara kebiasaan. Kakaulihi seperti perkataan syair fi wasfi farasin di dalam mensifati faras kuda. Idza ma sabaqatha ketika mendahului ha terhadap faras arihu apa angin farrat maka lari apa faras wa alqat dan melemparkan apa faras fi yadirrihi di dalam tangannya angin at-turaba pada debu. Jadi di dalam bait ini syair memuji faros yaitu kuda. Bahwasanya kuda itu dari saking cepat larinya, andaikan andaikan ada angin yang mendahulunya, maka faros ini akan mengalahkan angin itu. Andaikan ada angin ya yang lari duluan, maka faros itu akan mendahului angin itu. Dan wa alqat fi yadirhi aturaba. Dan istilahnya kalau sekarang ini wa alqat fi yadirhi aturaba ini artinya kuda itu akan melemparkan debu pada angin itu, akan mendahulunya dan akan istilahnya apa ya turab ini akan kena ya akan kena debu akan kena debu dari kuda itu. Artinya angin itu akan didahului seperti itulah ya. Nah, di dalam bait ini syair ingin ya mensifati faros bahwa faros itu sangat kencang larinya. Nah, secara akal dan kebiasaan ini mungkin. Secara akal jelas ini mungkin. Ya secara kebiasaan ini juga mungkin. Kenapa? Karena mungkin saja ada faros yang sangat bagus dan kencang larinya dan dari saking kencangnya ya dia faros ini bisa dari saking cepatnya ya bisa menduli angin beneran secepat angin larinya itu secepat angin bisa mengalahkan angin ya, itu seperti itu ya. Ini aklan wa adatan ini mungkin. Wa irakun dan yang kedua disebut dengan irak. Kapan mubalaghah itu disebut dengan irak? Ingkana apabila ada apa zalik mungkinan ialah mungkin aklan secara akal la adatan bukan secara ada kebiasaan. Apabila sesuatu yang diklaim itu mungkin terjadi secara akal dan tidak mungkin terjadi secara ada, maka ini disebut dengan irak. Contohnya, kakoli seperti perkataan syair, wa nukrimu dan memuliakan kami jarona terhadap tetangga kami madama selama tinggal siapa jarona fina di dalam kita artinya selama tinggal bersama kita wa nutbi'uhu dan menyertakan kami hu terhadap jarona
al-karomata pada kedermawanan, hai sumala ketika malah pergi siapa jaronya. Artinya kami memuliakan tetangga kami di saat tetangga kami itu bersama kita. Dan juga begitupun ketika tetangga kami itu pergi ke tempat lain, maka kami tetap memuliakan terhadap terhadap tetangga kami itu. Ini maksudnya. Secara akal ini mungkin terjadi. Cuman secara kebiasaan, maksudnya kebiasaan orang Arab kebiasaan orang Arab itu tidak terjadi. Karena di dalam kebiasaan orang Arab itu ya ketika ada seseorang itu yang sudah pergi menjauh, maka penghormatan dan misalnya karomah, kedermawanan itu sudah tidak berlaku lagi. Ya, artinya tidak berlaku, mereka tidak melakukan itu, tidak melakukan penghormatan, memberikan hadiah dan sebagainya. Nah, ini namanya disebut dengan igraq. Kenapa disebut dengan igraq? Karena perbuatan ini secara akal mungkin terjadi. Cuman secara kebiasaan orang Arab, kehidupan orang Arab ini tidak terjadi. Nah, ini disebut dengan igraq. Kemudian wulu disebut dengan wulu. Mubalaghah disebut dengan ulu. Kapan? Ini istahalah apabila mustahil apa dalik, aklan secara akal, wa'adatan dan ada kebiasaan. Jadi kalau sesuatu yang diklaim itu secara akal dan ada adalah mustahil, tidak mungkin terjadi, maka ini disebut dengan hulu. Kakaulihi seperti perkataan syair, takadu kisiyuhu, takadu hampir, kisiyuhu. Kisiyu ini jamak dari kaus. Kaus itu artinya busur. Takadu hampir kisiyuhu apa busurnya seseorang, kisiyuhu apa busur-busurnya seseorang, min ghairi romin, tanpa romin pemanah, tumakinu, tumakinu bukan tumikinu ini ya, tapi tumakinu. Tumakinu artinya ini menempatkan, menempatkan. Takadu hampir kisiyuhu apa busur-busurnya seseorang, min ghairi romin, tanpa pemanah, tumakkinu ialah menempatkan apa kisiyuhu fi qulubihimu di dalam jantung mereka, annibala terhadap panah. Jadi ini kan disebut hiperbola. Kenapa disebut dengan hiperbola? Karena ini mensifati atau mengisahkan ada busur tanpa pemanah, dia bisa melepaskan anak panah kepada musuh atau kepada target. Ini kan secara akal tidak mungkin. Secara kebiasaan juga tidak mungkin. Mana ada busur ya, ada busur. Dia bisa melepaskan anak panah sendiri kepada targetnya. Secara akal tidak mungkin, mustahil, dan secara kebiasaan juga tidak mungkin atau mustahil. Nah, ini adalah sebagian dari bentuk-bentuk muhassinat ma'nawiyah. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.